Tidak semua public speaker itu mulai dari nol. Ada seperti Anda dan saya yang sudah biasa berbicara di depan umum, tapi masih merasa ada sesuatu yang bisa ditingkatkan. Ini masalah saya dulu. Mungkin mengalami juga ya Anda ya. Yaitu ketika kita bicara di depan publik, kemudian ada perasaan mulainya udah bagus. Tapi di tengah-tengah kayak kehilangan perhatian penonton, kemudian sampai selesai tambah turun, dan ada perasaan kayak, aduh apa presentasinya yang kepanjangan ya, atau emang mereka yang lagi nggak fokus dan sebagainya. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh vokal manajemen yang kurang. Beberapa tahun yang lalu ketika saya udah mulai menjadi seorang public speaker dan juga menjadi seorang coach public speaking, kemudian saya mempelajari bagaimana sih suara saya supaya bisa mengumpulkan orang ke arah saya. Ya, maksudnya bukan orangnya ya, tapi kita merasa bagaimana perhatian mereka bisa kita tarik. Kemudian mereka misalnya lagi bosen atau apa, bisa kita ubah lagi vibe-nya, atmosfernya menjadi perhatian lagi. Nah, kali ini video yang tidak terlalu panjang ini bisa disimpan dulu atau dilihat dulu bagian-bagian pentingnya. Kita akan membahas tentang vocal management ketika public speaking. Nggak cuma nyanyi yang pakai vocal management, tapi juga ketika public speaking. Yang pertama yaitu kontrol volume. Volume kita itu harus divariasikan. Maksudnya adalah jangan terlalu keras karena akan mengganggu, jangan terlalu lirih, nanti orang ngantuk gitu kan. Ada sih yang kita berpikir kayak, ya berarti suaranya harus segitu terus. Enggak juga sih. Ada titik-titik tertentu bagaimana kita harus memainkan volume yang agak keras supaya orang perhatian, kemudian kita variasikan lagi menjadi agak lirih. Nah, itu yang ideal. Kontrol mic Anda, kontrol volume suara Anda, supaya orang selalu mendapatkan kejutan. Kadang keras, kadang pelan, kadang normal begitu. Suara ini harus dites supaya orang yang di depan denger, tapi tidak keberisikan sama suara kita. Tapi kita juga harus ngecek orang yang paling belakang, kalau rapatnya itu di ruang rapat gede atau bahkan di aula, orang yang di belakang itu juga harus dengar. Masalahnya adalah, biasanya kita kalau di sebuah ruang rapat yang tidak ada mikrofonnya, kita cenderung akan berbicara yang hanya bisa didengar oleh orang yang paling depan, tapi yang belakang nggak kedengeran. Demikian juga kalau kita berbicaranya terlalu berapi-api, yang belakang dengar, tapi yang depan keberisikan sama suara kita. Kalau kita pakai mikrofon di ruang yang cukup gede, ini agak susah juga. Karena mikrofon itu ternyata sensitivitasnya beda-beda. Ada mikrofon yang jauh ini aja udah kedengeran suaranya. Ada yang harus deket banget baru kedengeran. Nah, setiap mikrofon beda, itulah kenapa kita harus tahu settingannya. Sebelum acara dimulai, dan biasanya acara itu melibatkan sound system yang cukup gede, maka kita harus mulai ngecek apakah ini yang sensitif banget, jadi harus agak dijauhkan, apa yang nggak terlalu sensitif, yang harus didekatkan. Mikrofon, kalau salah make, misalnya kita terlalu deket ya, berarti nanti suaranya kayak brek gitu. Tapi kalau kemudian terlalu jauh, itu bisa aja suaranya hilang. Teman-teman harus tahu bahwa mikrofon ini beda-beda. Makanya jangan hanya gara-gara lihat seorang MC profesional, pakainya di sini terus kita ikut di sini, ya karena itu mic-nya sensitif. Ada penyanyi yang sampai deket kayak gini, ya karena dia nyeting sendiri gitu. Kontrol mic, kontrol volume Anda harus kita profesional dalam hal itu. Sedikit aja salah, mikrofon ini bisa menghasilkan suara yang angin-anginan. Kadang keras, kadang lambat, kadang keras, kadang pelan. Dan kalau tadi keras dan lemahnya itu kita yang menyengaja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau keras dan lemahnya itu karena angin-anginan, karena stabilitas mikrofonnya itu masalah, nah itu masalah yang lebih besar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tips ya, bagaimana agar mikrofon itu stabil. Jadi biasanya kita akan mencari jarak yang stabil seperti 4-5 cm di depan mulut. Kemudian kalau kita menengok ke sana, mikrofonnya juga harus ikut, ke sana juga harus ikut. Nah biasanya itu kalau masih terlalu jarang pakai mikrofon itu, orangnya nengok ke sana, mikrofonnya masih di sini, suaranya hilang gitu ya. Jadi ini tips bagi orang yang sudah berbicara di panggung berkali-kali. Oke. Nah, kita juga harus memvariasikan yang kedua yaitu intonasi. Kalau yang pertama tadi adalah volume, yang kedua itu adalah intonasi. Intonasi itu seperti misalnya kita berbicara pakai nada yang agak tinggi. Wah, teman-teman sekalian, gitu kan. Suaranya tinggi, kemudian intonasinya juga ikut naik, pitch-nya ikut naik. Tapi juga ada yang kita turunkan supaya terdengar lembut, perhatian, menyentuh hati, dan ini harus divariasikan. Jangan lempem, terus intonasinya sama, terus ya naik, ya kemudian turun. Kalau ceritanya lagi menggebu-gebu naik, ya kan. Kalau ceritanya lagi tentang sesuatu yang menyentuh hati,
turun gitu. Jadi kita ada semacam ya act out lah dari intonasi kita. Act out itu ada di tubuh kita, tapi kalau orang bisa mendengar act out kita itu dari intonasi kita. Nah, yang jangan dilupakan adalah walaupun kita sedang presentasi sebagai seorang public speaker seperti pidato, tapi nada yang digunakan adalah conversational atau nada seperti orang yang ngajak ngobrol. Seperti saat ini ya, misalnya saya berbicara ke kamera, tapi yang saya bayangkan, saya bukan menghadapi orang yang banyak, tapi kita sedang ngomong dengan satu orang, sehingga saya ngomong dengan Anda yang sedang menonton ini. Anda merasa bahwa lagi diajak ngobrol. Demikian juga ketika kita bicara di depan publik yang banyak itu, kita jangan berbicara kepada ruangan. Ruangan terlalu gede, aula terlalu gede. Kita ngomong seakan-akan dengan orang yang di depan satu orang, kita ngobrol ya, tapi memang semua orang kan mendengar. Kemudian kita melihat ke samping kanan, kemudian ke samping kiri, kadang kita melempar pandangan ke belakang, seperti sedang berbicara pada seseorang. Nada yang dipakai itu bukan nada pidato, tapi nada ngobrol. Sekarang ini saya juga sedang public speaking sebenarnya kan. Cuman nadanya tidak seperti orang pidato. Kalau orang pidato itu mudah sekali bagi kita terlelap ya. Kemudian terlupa kalau ada orang di depan kita. Tapi ketika nadanya itu conversation atau nadanya itu ngobrol, orang secara tidak langsung itu kayak pengen menjawab gitu kan. Ada pertanyaan, walaupun pertanyaan retorik ya. Atau ada fakta-fakta menarik, kemudian kita merespon dalam hati. Jadi gunakan nada conversation. Yang pertama tadi kita bicara soal volume, yang kedua kita bicara soal intonasi yang divariasikan, kemudian yang ketiga kita bicara soal nada berbicara seperti orang ngobrol, walaupun posisinya adalah public speaking. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, itu kita bicara soal jeda. Banyak sekali orang yang karena grogi ya, mungkin bicaranya itu terlalu cepat. Tidak ada jeda, tidak ada pause gitu. Padahal untuk mendapatkan public speaking yang bermanfaat ya dan juga menyentuh hati seseorang gitu. Jadi mereka tidak akan lupa pada kita. Kita perlu menempatkan jeda, pause. Apalagi kalau misalnya membuka acara atau menutup acara, kita perlu ada jeda-jeda yang ditempatkan secara strategis. Ini tips daripada Anda atau kemudian mungkin bingung gitu ya. Jauh lebih baik ketika kita menggunakan pause atau berhenti sejenak sambil berpikir, orang akan menganggap kita itu bijaksana. Misal, Bapak Ibu sekalian, kan lupa, diam aja dulu. Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini untuk memperingati kebesaran organisasi ini. Jadi berhentinya itu dihormati daripada begini, Bapak Ibu sekalian, kita di sini atau itu menimbulkan kesan tidak baik. Oleh karena itu bisa diganti dengan jeda. Enak kan? Daripada ngomong lebih baik diganti diam. Dan diam itu dengan pandangan kepada audiens, mereka tidak akan melihat kita bingung, tapi melihat kita sebagai orang yang sedang bijaksana. Nah, ada sesuatu yang secara strategis ditempatkan. Dan yang terakhir ya teman-teman, itu kita bicara soal tempo. Kadang kita bicara cepat, kelihatan menguasai sesuatu, kemudian kadang kita juga bicara lambat untuk menekankan poin. Kadang kita berbicara normal untuk menjaga stabilitas tempo itu sendiri. Jadi ada 3 di sini ya. Tempo kadang cepat untuk menunjukkan kompetensi, tempo kadang lambat untuk menunjukkan bahwa kita juga memahami perasaan mereka, kadang tempo juga normal untuk menjaga pacing atau tempo presentasi itu sendiri. Jadi ada 5 ya. Yang pertama yaitu kontrol volume, yang kedua yaitu adalah tentang intonasi, yang ketiga nada conversation, yang keempat jeda, dan yang terakhir adalah tempo. Jika teman-teman ingin belajar lebih banyak, bisa lihat di video YouTube saya yang lain atau lihat di website edutrans.id. See you next time. Bye-bye.